Thank you, Re. Halo, selamat bergabung. Halo, selamat bergabung. Kita ketemu lagi di acara obrol-obrol santai dengan para heroes kita yang berjuang di masa pandemi COVID ini. Saat ini kita akan bergabung dengan Melati Ariana. Dia merupakan seorang heroes kita, di mana inisiatif inisiatif dia dalam nutrisi garda terdepan itu sangat berdampak buat pertumbuhan eh, semangat kita di masa-masa pandemi COVID ini. Kita sedang menunggu ya. Halo, selamat bergabung. Selamat bergabung. Kita sedang menunggu Mbak Melati untuk bergabung bersama kita di obrolan santai sore ini. Sepertinya
Oke. Halo, Halo, halo. Selamat sore Melati Ariana. Halo. Melati bisa dengar suara saya? mm-mm. Melati bisa dengar? Hai Mas. Hai Melati. Suara saya Dan jelas Melati? ini koneksinya agak macet nih sebenarnya. Waduh. Iya macet-macet banget. Tapi untuk suara jelas. Halo Melati. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, jadi Melati gimana nih kabarnya sekarang? Kalau kabar alhamdulillah baik, sehat, sibuk dengan tugas koas. Wah, tapi yang penting sehat ya. Iya, Oke. Oke, karena sudah mulai banyak yang bergabung, mungkin kita mulai ya Melati. mm-mm. Mm-mm. Oke, selamat sore teman-teman semua yang menonton dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, jadi kita sekarang lagi di acara ngobrol santai dengan Ibu Melati, atau bisa kita panggil Mbak ya, karena usianya mungkin masih muda. Kita panggil Mbak Melati. Mm-mm. Melati Ariana ini adalah salah satu alumni kita dari UID Fellows di Youth Action Mm-mm. Forum 2018 ya Melati. Betul, Oke. betul. Nah, kebetulan eh, Melati ini saat ini sedang berjuang juga bersama para heroes-heroes kita yang berjuang di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga semua yang berjuang diberikan kesehatan, dan kita yang tetap stay at home, menjaga kesehatan dimanapun kita berada itu tetap dalam keadaan sehat sampai masa pandemi ini berakhir. Oke, Amin. Melati bisa perkenalan sedikit? Macet suaranya tadi. Oh, Melati boleh perkenalan? Halo Halo? Melati. Ya, Melati boleh perkenalan sedikit. Iya, halo. Halo. Ya, halo Oh, Melati. oke ya. Jadi perkenalkan saya Melati Ariana. Saya saya alumni dari program Youth Action Forum dari UID tahun 2018. Saat ini saya koas saya mahasiswa FKUI koas. Kemudian saat ini saya dan teman-teman saya sedang menjalankan gerakan buat ngeproteksi imunitas tenaga kesehatan yang berada di garda depan dalam penanganan COVID-19. Jadi di sini kita fokus ke ngelindungin imunitasnya nakes-nakes yang terpaparnya tinggi nih sama virus. Gitu. Oh, wow. Kebetulan juga sebenarnya kayak mungkin kalau saya boleh ngomong, jadi kita ada dua paralel mission sebenarnya, ada yang proteksi dari nutrisi, ada yang proteksi dari APD, jadi proteksi luar dalam gitu. Oke. Tapi melatihnya yang dari nutrisi ya? Yes. Oke, gimana sih awal mula melatih memulai inisiatif nutrisi, kalau tidak salah nutrisi garda terdepan ya? Gimana awal mula melatih memulai Iya, inisiatif nutrisi garda nutrisi terdepan. ya? Gimana awal mula melatih memulai inisiatif nutrisi garda terdepan? Oke. Jadi waktu awal pandemi itu, ini kan posisinya koas ya. Jadi
sebelum pemerintah itu ribut, sebelum berlaku PSBB itu kita udah kerasa dulu nih. Pertama kita notice adalah kekurangan APD. Jadi jujur aja ya, kalau boleh Iya. cerita dikit, jadi anak kelas itu biasanya kita suka nyipet APD-nya RS gitu. Jadi misal masuk ruang operasi, kita harusnya kan masker satu aja ya, mau tindakan masker satu, kita ngambil dua, tiga, yang dua disimpan gitu. Nah, cuman begitu mulai mulai ini corona, kok sudah nggak dapat jatah buat masker, kita masker cari sendiri gitu. Terus yang Wow. PPDS juga, kalau misalnya itu masker dijatah cuma satu sehari, dan itu kalau mau minta harus ke kepala ruangan. Jadi paling yang pertama kita notice adalah kekurangan APD. Yang awalnya kita tuh pesta masker berlimpah, sekarang jadi kita nggak dijatah oleh RS. Nah, kemudian kita akhirnya kan karena tingkat bahaya udah makin tinggi, kita kos-kos ini dirumahkan. Kayak kita belajar online jarak jauh. Nah, dari situ kita notice lagi nih satu kebutuhan makanan. Jadi kalau boleh cerita, jadi instalasi gizi RS itu prioritasnya ke pasien ya, bukan ke dokter ngasih makannya. Jadi biasanya tenaga kesehatan itu makannya tuh cari sendiri, dan dalam keadaan normal itu aja udah sering kali nggak nggak terpenuhi gitu loh. Saya kalau dari apa yang saya amati, beberapa PPDS itu makan tuh sampai pakai suplemen nutrisinya buat orang-orang gizi yang cair gitu, saking nggak sempatnya gitu loh. Nah, sekarang dalam keadaan wabah aja seperti itu gitu loh. Kebayang nggak kalau dalam keadaan wabah di mana jumlah pasiennya itu meningkat tinggi? Nah, satu, jumlah Ya. pasiennya meningkat tinggi. Dua, artinya kan paparan risikonya semakin tinggi kan. Apalagi COVID ini virusnya tuh gampang banget nularnya. Tuh. Nah, udah Hmm. paparannya meningkat, dia juga beban kerjanya meningkat, jadinya imunitas turun gitu. Eh, jadi level bahayanya semakin tinggi, dan kita sih sebagai kita yang berada di lapangan, kita mau bantu nyokong lah guru-guru kita, kakak-kakak kita gitu, supaya mereka tetap bisa melayani publik, tetap bisa untuk menjadi sumber daya sosial dalam menghadapi COVID-19. Mungkin kalau misalnya dari inspirasi, jadi ada salah seorang guru kita nih yang pertama yang ngawalin nih buat ngirim makanan ke IGD, soalnya emang butuh gitu. Hmm. Nah, terus ada Wow. Um, bisa melakukan ini secara konstan gitu. Nah, ya udahlah, akhirnya beberapa teman saya menginisiasi untuk hey, gimana kalau misalnya ini ada nih kebutuhan nutrisi buat jaga imunitas kesehatan, karena selain waktu itu kan posisinya juga APD langka, jadi kebayang nggak, dari luar terproteksi, at least dari dalamnya juga harus terproteksi dong, proteksi luar dalam gitu. At least kalau misalnya APD susah, kita bisa bantu jaga imunitas. Oke. Berarti bahkan inisiatif Nutrisi Garda Terdepan ini dimulai sebelum pandemi itu masuk ke Indonesia sendiri ya. Gitu ya Melati ya. Sudah masuk, pas sudah masuk. Oh, pas sudah masuk berarti di awal Maret ya Melati. Mulai terbentuknya Kita inisiatif startnya ini. kira-kira 19 Maret. Oh, oke. Dan itu untuk relawan Nutrisi Garda Terdepan itu dari kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok dokter koas atau gimana? Oke, jadi yang inisiatornya adalah anak-anak koas. Cuman habis itu juga kita oprek kan. Jadi sekarang saat ini posisinya volunteer dari segala kalangan. Bahkan saya juga ngajakin teman saya jadi volunteer. Terus ada yang dia seorang policy researcher juga jadi volunteer, berbagai bidang sih kalau saat ini. Oke, berarti untuk relawan Nutrisi Garda Terdepan ini udah ada di berapa kota di Indonesia? Kan kita Nah, tahu ini bahwa kita tahu bahwa pandemi COVID ini bukan ada di Jakarta gitu. Di mana posisi Melati berada di Jakarta, itu ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Bali juga sudah ada gitu. Itu oke. boleh diceritakan? Oke, jadi mungkin awal ceritanya adalah ketika kami sudah mulai boom ya yang di Jakarta gitu. Nah, kita dapat nih kontak dihubungin oleh teman-teman kita sesama mahasiswa kedokteran juga, tapi dari SK lain di kota lain. Yang pertama hubungin Surabaya tuh, dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin urgensinya adalah
Jadi dokter, PPDS itu tuh banyak yang bertumbangan sakit gitu antara sakit kelelahan karena beban kerja banyak atau sakit ketularan virus gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi di Jakarta tuh juga terjadi di kota lain sehingga bisa nggak ya kita melakukan hal yang sama but we don't have resources. Nah, waktu itu nih mungkin kita juga berjumawa sih kayak karena kita berpikir kayak kita udah dapat cukup banyak resources kayak oke, let me help kayak kita berpartner nih bareng-bareng. Nah, tapi abis itu ya, banyak juga dan akhirnya lama-lama kita beranak sekarang jadi 12 kota. Di sini saya Oke. personally in charge of screening ya. Jadi um, tentu karena we cannot help everyone. Jadi kita ada kriterianya biasa buat kita oke nggak nih turun di kota ini berdasarkan urgensi. Kalau jadi dari besarnya kriterianya tuh 3 ya. Satu dari jumlah kasus yang dirawat, jadi positif dan PDP. 2 apakah rumah sakit ini rujukan atau bukan. Terus 3 apakah rumah sakit ini mampu nggak dia memenuhi kebutuhan gizi untuk tenaga medisnya sendiri gitu. Nah, kita hanya mengcover yang memenuhi 3 itu. Jadi RS ini nggak kuat buat nyokong gizi nakes sendiri dan kasusnya banyak dan rujukan. Oke. Kecuali Jakarta karena semua rumah sakit udah pegang banyak. Oh gitu, berarti lebih berfokus di luar Jakarta gitu ya? Ya, Oke, jadi jadi kalau itu Jakarta nggak relevan kan rujukan nggak rujukan karena semua rumah sakit ya, pegang juga. ya. Jadi itu kan kita bicara nutrisi. Nah, bantuan seperti apa yang Melati dan kawan-kawan berikan ke rumah sakit yang layak untuk mendapatkannya? Kan kalau kita bicara nutrisi itu ada makanan jadi atau makanan belum jadi gitu. Apakah itu memang makanan jadi untuk nanti si tenaga kesehatan langsung ketika dia udah jamnya makan siang atau jamnya makan dia tinggal makan gitu atau gimana? Oke, jadi paket dasar kita adalah makanan matang, susu, sama vitamin. Yang makanan matang ini harus sesuai dengan standar gizi kita ya, yang layak lah buat dikasihin ke dokter supaya beneran bisa jaga imunitas gitu. Terus susu kaitannya protein sih sama nutrisi tergantung pada susu dan vitamin buat jaga imunitas. Oke. Pakai dasarnya itu. Tapi kalau misalnya ada yang lain nih dan selama itu sehat gitu ya tetap kita salurkan. Jadi banyak juga yang ngasih kopi, teh, jus, Oke. terus buah ya kita salurkan. Bukan Oke. paket dasarnya itu. Oke. Kalau misalnya menyalurkan bantuan gitu, itu melalui apa bisa misalnya dari penonton kita ada yang mau ada tergerak hati untuk berinisiatif, oh ini mau bantu nih gerakan dari Melati dan kawan-kawan itu dari mana sih sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk bantuan dalam bentuk tunai kita butuh banget ya BTW tunai. Soalnya pesan catering tuh masih pakai cash kan. Kita Oke. kalau untuk tunai bisa disalurkan ke kitabisa.com /nutrisi garda terdepan atau benihbaik.com /campaign NGT gizi nutrisi medis. Nah, kalau Hmm. misalnya untuk bantuan yang non tunai misalnya barang kita DM aja ke akun kita nutrisi garda terdepan. Nanti kontakan aja kayak pengirimnya gimana soalnya kita juga ada bidang buat nyimpan dan mungkin nanti koordinasi pengirimnya gimana. Nah, terus kita juga sangat welcome banget nih buat bantuan dalam bentuk kerjasama nih. Jadi kalau misalnya kita contohnya kita udah ada kerjasama sama beberapa vendor catering gitu, atau catering sehat gitu. Jadi orang bisa donasi ke mereka ya sekian per donasi sekian jadi satu porsi gitu. Oke. Terus ada juga bentuk partnership lain, misal ada juga barusan dengan salah satu startup, jadi kayak orang tuh bisa peer to peer, itu kan platform peer to peer nyumbang makanan. Nah tapi di sini nutrisi garda depan bisa jadi salah satu beneficiary-nya. Nah terus mungkin cara lain, oh ya contoh kita juga sempat berpartner sama Nestle. Jadi Nestle juga selain crowdfunding juga nyediain produk susu sama clean makanan buat tenaga kesehatan.
Jadi kalau misalnya ada yang bantu cash, kita sangat welcome lewat platform crowdfunding yang dalam bentuk barang kita siap sediakan. Dan kalau misalnya nggak tahu bisa bantu apa, tapi masih pengen bantu gitu, kita explore di mana kita bisa berpartner. Pada Oke. dasarnya kita selalu butuh bantuan sih, karena kita akan kita beri karena tetap jalanin ini sampai kebutuhannya nggak ada. Oke. Berarti kalau untuk di daerah itu fokusnya ke situ, dan kalau Melati sendiri merasa kan sekarang lagi di rumah aja berarti Melati ya, Yes. sambil komunikasi melalui online sama teman-teman di daerah gitu ya. Ya, Nah, kalau saya enggak sih, saya juga terjun ke RS, saya juga terjun ke RS, tapi hanya seminggu sekali. oke. Jadi kita Itu batasi, dari jadi bagian dari upaya mitigasi kita untuk mengurangi risiko. Jadi distribusi untuk makanan langsung kita koordinasiin dari vendor langsung ke RS. Terus saya yang barang baru nih kita terjun, soalnya kita langsung supply buat seminggu. Oke, berarti ketika RS-nya misalnya udah langsung komunikasi dengan pihak cateringnya gitu, melalui nutrisi garda terdepan gitu. Ya, kita arahkan kirimnya jam segini, nanti PIC-nya daerah siapa, gitu. Udah, kalau boleh tahu udah berapa banyak sekarang teman-teman dari relawan nutrisi garda terdepan ini? Jumlah relawannya. Ya, Kalau untuk Jakarta sekitar 80, tapi yang kota wow, lain itu banyak. Dan kita, kalau wow, saya sih nggak hafal tuh kalau misalnya yang kota lain jumlah berapa. ya. Tapi memang banyak kalau di Sumatera ada di mana itu, Melati? Kita di Batam. Oh, di Batam. Sebenarnya Untuk ada di, satu nih kota yang mungkin kita bisa mengetuk hati calon-calon donatur ya di sini. Jadi Bengkulu itu baru-baru ini kasusnya melesat kan, jadi banyak. Dan sedihnya itu mayoritas kasus positif di Bengkulu adalah tenaga kesehatan yang ketularan gitu loh. oh, Jadi sebenarnya kita pengen nih buka di Bengkulu karena emang urgensinya ada buat proteksi imunitas mereka. Cuman sayangnya kita nggak punya cukup resources di sana. Kalau saya sih berharapnya siapapun lah bantu di sana, kayak nggak harus kita. Nggak, kayak saya malah berharapnya kalau bisa government aja gitu yang ya, membantu menyokong nutrisi tenaga kesehatan karena emang butuh gitu loh. Imunitas oke. kita harus dijaga supaya kita tetap bisa uh, ngehandle pandemi ini. Bingung kan sekarang Bengkulu nakesnya berkurang 20 Ya, dan oke. yang lainnya juga masih banyak di luar 20 yang positif juga masih ada lagi yang PDP yang harus isolasi dan sebagainya. Oke, berarti untuk Bengkulu itu dalam kondisi yang sangat membutuhkan sekarang ya, bantuan dari Iya, nutrisi garda terdepan. Oke, semoga kita nanti berharap dari yang nonton, semoga ada yang tergerak hatinya juga nanti di hasil dari share-share kita ini nanti kan masih banyak lagi yang akan nonton nonton di lain dari waktu kita sekarang gitu. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri ada nggak Melati? Tantangan mulai dari tanggal 19 sampai saat ini, apa sih tantangan yang berat yang Melati dan kawan-kawan rasakan dalam berjuang dalam masa pandemi ini? kalau menurut saya pribadi apa ya, sejujurnya ini tim saya tuh cukup magic ya, terutama dalam hal teamwork. Jadi kayak semua kayak apa ya, regardless of asal, latar belakang, daerah, usia, generasi, kayak langsung kolaborasi aja gitu dari hulu hingga ke hilir gitu. Di hulu saya sangat dibantu oleh dari dompet kemanusiaan media group bisa funding, nyari sponsor, nyari gitu. Terus kemudian di hilir saya terbantu oleh tim-tim daerah gitu loh. Dimana ada sebagian yang nggak kenal, cuman kontak aja gitu loh, kayak hey I'd like to help in this. Saya bisa bantu di contoh Bandung gitu, kita kerjasama sama seorang pengusaha. Jadi udah kayak dia Oh, ngubungin, terus yaudah dia jadi eksekutor kita buat di Bandung. Jadi kalau itunya saya bersyukur, tapi mungkin kendalanya adalah mengisi dana sih. Jadi kebetulan ini peran saya salah satu job desk saya nih
Jadi kebutuhan karena besarnya daerah dan jumlah nakes yang kita cover, kita tuh saat ini settle di sehari kita nge-cover 3 ribuan nakes gitu. Jadi let's say budget per nakes itu makanan 25 ribu, gitu katakan 20 lah, susu 8 ribu, terus vitamin berapa? Itu satu nakes 30 sampai 35 ribu gitu. Kalau misalnya full cash, kalau nggak ada donasi barang gitu. Jadi kita sangat terbantu oleh adanya orang yang donasi makanan, donasi susu, donasi vitamin, donasi produk. Cuman even that kebutuhan cash kita tuh masih di angka 200-250 juta per minggu. Wow. Jadi mungkin jadi apa ya? Sempat itu kemarin kita dananya kurang gitu, jadi udah kayak kita cut di mana ya aku rasa emang harus gitu sih, ya mau gimana gitu loh. Jadi pas dana kurang ya kita hanya supaya seadanya, tapi but still, kita sedih karena kebutuhan itu ada gitu loh dari saat ini. Dan ketika kita cut down supply nutrisi kita ke suatu RS itu belum tentu bisa menuhin juga, belum tentu ada pihak lain yang mengisi kita gitu. Oke. Jadi Ini kan kendalanya satu dana, dua mungkin ada pemerintah tergerak dong. Oke. Berarti memang kita nggak sangat-sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Iya. Jadi ini kan kita lagi di bulan puasa ya, di bulan. Nah, itu gimana sih pergerakannya selama di bulan puasa ini? Apakah ada terhalang karena puasa atau bantuan semakin sedikit atau gimana? Boleh diceritain? Enggak sih, sebenarnya kalau terhalang sama aja. Jadi emang kita biasanya supply hanya kita limit sehari sekali karena ya kapasitas kita terbatas. Jadi ketika bulan puasa ya kita geser aja jamnya dari yang sebelumnya mungkin buat sarapan atau makan siang, sekarang jadi buat buka puasa. Terus kalau dari sumbangan jujur aja sih, kalau dari crowdfunding udah lesu dari sekian minggu yang lalu gitu. Jadi kayak I understand that saat ini posisinya semua orang susah kan. Jadi apa ya, awalnya tuh kita sempat berharap bulan puasa nih orang yang beramal meningkat gitu ya, kayak ya musim pahala kan bulan puasa cari pahala, tapi turns out not really. Oke. Cuman kayak bukan kesulitan karena puasa itu, ya udah kayak ini udah dari crowdfunding itu udah lesu sejak sekian minggu yang lalu gitu. Jadi mungkin dari kita explore bentuk-bentuk partnership yang mungkin nggak donasi cash gitu, partnership sama catering, misal pengiriman sehingga apa ya bisa mungkin kalau ada yang punya ide boleh ada saya gitu untuk ide-ide partnership yang bisa sama-sama untung dan membagi beban ini ke orang yang lebih sebanyak mungkin gitu. Oke, berarti kita berharap semoga yang nonton bisa mendengar apa yang disampaikan Melati dan kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau Melati sendiri untuk koasnya tugas di rumah sakit apa Melati? Kalau misalnya UI itu mayoritas RS-nya di RSCM. Terus sama di RS-RS kita yang lain yaitu RS Persahabatan, Sulianti Saroso, RSUD Cengkareng, RSUD Tangerang, sama Darmais, sama Harapan Kita. Nah, bisa dilihat jadi rumah sakit rujukannya COVID ini jadi itu adalah rumah sakit kita. Jadi makanya waktu awal itu kita langsung terasa banget, dan akhirnya kita dirumahkan karena kita nggak bisa dong belajar lagi karena rumah sakitnya dijadikan pusat rujukan nasional buat koas ya buat COVID. Oke. Ini kita mengingatkan kembali ke penonton jika ada yang ingin bertanya terkait inisiatif yang dilakukan oleh Melati atau ada hal-hal lain yang ditanyakan ke Melati, boleh disampaikan melalui komen di bawah ya. Oke. Nah, kalau Melati sendiri, kan teman-teman banyak yang bergerak tuh di daerah. Pasti ada kekhawatiran dong, jangan sampai kita lagi bermaksud baik, terus kita yang kena gitu. Nah, kalau untuk kelengkapan APD sendiri ketika penyaluran bantuan itu ada terus, dan apakah setiap yang relawan yang masuk ke rumah sakit apakah menggunakan APD yang lengkap atau gimana Melati?
Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita ada prosedur nih buat proteksi diri. Jadi relawan yang masuk ke rumah sakit itu masker itu wajib. Untuk yang nggak berjilbab wajib pakai hair cap. Terus kita juga pakai jas lab atau jas koas gitu yang sekali yang atau jas hujan sekali pakai. Jadi kita masuk zona merah kita pakai itu dengan prosedur steril kayak masuk ruang operasi. Jadi terus alhamdulillahnya untuk Mayan APD Masilaka gitu kebetulan tim kita ada nih yang bergeraknya di starter kesehatan, jadi dia kebetulan punya supply masker, jadi udah didonasiin buat operasional kita. Oke. Oke, berarti betul-betul full penjagaan buat diri sendiri gitu ya. Itu yang karena kita khawatirkan karena seperti kita dengar kabar kemarin bahwa ada tenaga perawat yang meninggal dalam keadaan hamil 4 bulan kan, dan itu sangat-sangat menyentuh hati kita gitu. Apalagi melihat kondisi Sedih saat banget. ini, ya melihat kondisi masyarakat saat ini seperti peduli nggak peduli gitu. Mereka tetap keluar seperti biasa. Bahkan kalau kita lihat di jam-jam sore, mungkin di jam-jam seperti ini, itu jalanan sudah padat gitu kan. Ada nggak Iya. kalau ada nggak yang perlu Melati sampaikan ke masyarakat gitu? Pesan-pesannya biar udahlah kita stay di rumah aja gitu. Saya paham sih kalau misalnya buat pekerja informal gitu emang perlu ya jualan buat ya buat bertahan hidup gitu. Tapi tolong banget jaga protokol-protokol kesehatan gitu loh. Kayak we need to stay emang kita butuh duit buat bertahan hidup. Tapi kalau misalnya ketularan virus ya gak guna juga duitnya kalau misalnya penyakit ini semakin mewabah sehingga banyak orang yang sakit dan bergelimpangan. Mungkin pesan saya adalah habis ini kan katanya PSBB mau dilonggarkan ya. Itu sih Ya. jangan lupa jaga protokol pencegahan, cuci tangan, jaga jarak. Soalnya dan mohon diingat bahwa risiko yang dihadapi oleh tenaga kesehatan ini real. Kayak meskipun kita udah pakai APD tapi karena paparannya tinggi ya masih bisa kena juga. Selain perawat yang innalillahi kemarin meninggal, ada guru saya yang meninggal juga, dekat saya juga positif ketularan. Jadi kayak risiko itu real gitu loh. Jadi help us mohon bantu tenaga kesehatan yang menghadapi risiko ini dengan ngurangin kasusnya dokter. Ya. Dan satu lagi mungkin buat pihak-pihak bisa tolong proteksi tenaga kesehatan yang menghadapi risiko tinggi ini, baik proteksi kesejahteraannya, proteksi nutrisi, proteksi APD. Kayak jujur waktu kemarin tuh banyak kan yang tenaga kesehatan diusir dari kelas itu, kayak saya tuh kayak kalau bahasa sekarang yang nggak ada akhlak nih. Kayak bayangin kalau saya dengan sehari-harinya udah capek, beban banyak dengan risiko tertular tinggi, aku mau istirahat pulang aja nggak bisa. Jadi mungkin itu sih satu, tolong bantu cegah penularan penyakit ini dengan melakukan protokol-protokol yang diperlukan. Dua, proteksi tenaga medis sebagai sumber daya krusial dalam menghadapi pandemi ini. Oke, berarti karena kan kita lihat tuh sebenarnya bahkan pun ketika kita keluar dari komplek rumah saat ini pun pasti kita udah melihat tuh banyak jajanan, banyak yang bertebaran di pinggir jalan, dan itu yang membeli banyak tanpa menggunakan masker gitu. Memang sebenarnya itu dilematis sih buat kita ya ketika dalam kondisi seperti ini, tapi memang seperti yang Melati sampaikan tadi, di satu sisi kita butuh biaya untuk bertahan hidup. Udah begitu juga ada informasi, ada isu yang beredar bahwa PSBB akan dilonggarkan, sedangkan pertambahan kasus dalam satu hari itu 300 sampai 400 ya Melati ya. Belum flat. Soalnya Belum juga flat. di sisi lain testing capacity kita juga sudah mencukupi belum sih? Kayaknya belum, masih jauh. Ya. Nah, itu terkadang kita ada kekhawatiran juga ketika PSBB dilonggarkan, apakah memang betul udah bisa terkendali dengan baik gitu. Atau karena ada pertimbangan lain gitu, perlu disampaikan juga mungkin kepada masyarakat gitu, biar kita jangan was-was gitu kan. Dan juga jangan bertindak sembrono. Ini PSBB udah berarti kita menganggap kita udah aman nih, udah, jadi proteksi dirinya jadi berkurang gitu.
Itu yang kita khawatirkan muncul di persepsi masyarakat gitu ketika PSBB betul-betul dilonggarkan nantinya gitu. Oke, karena kita udah masuk di sesi tanya jawab ini kebetulan sudah ada yang bertanya. Ini kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Eteresia Karo. Pertanyaannya selain makanan bergizi dan uang, apa pernah ada donatur yang memberikan donasi dalam bentuk lain? Oh iya, jadi contohnya kita berpartner sama Lalamu buat distribusi, sama Gobuk juga buat distribusi yang di luar Jakarta. Jadi intinya sih donasinya kebutuhan kita itu satu uang, dua barang-barang kita distribusikan ke nakes yaitu makanan, susu, vitamin, tiga logistik. Oke. Terus 4 juga exposure pers juga. Jadi contoh ini kita dibantuin diliput oleh berbagai media sehingga exposure tinggi, masyarakat lebih aware dan juga secara nggak langsung nambah kredibilitas kita gitu. Jadi mungkin juga dibantu lain sama referral berantai gitu loh. Ya. Ini sangat membantu buat kita mendapat resources yang kita perlukan. Oke, berarti selain dari itu kita masih yang saat-saat ini paling sangat dibutuhkan itu resources ya, apalagi yang di Bengkulu juga ya, Melati ya. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya itu ada dari Ed Fajri Usman. Mbak Melati, apakah ada strategi tertentu untuk membentuk sustainable relationship dengan donatur dan relawan? Oke, ini ada pengalaman lucu sih. Mungkin kuncinya adalah transparansi kali ya. Jadi intinya kan donatur itu interestnya cuma dia pengen bantu, tapi dia juga want to make sure bahwa ya bantuan yang dia berikan itu tepat sasaran dan ngefek gitu. Jadi kita selalu transparan kayak untuk keuangan kita tuh laporan di IG itu tiap 2 hari sekali bahkan. Terus kemudian untuk standar pelaporan dan tadi kayak misalnya buat media group buat media group kita karena dia diaudit oleh PwC jadi kita kasih laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk audit korporasi. Terus sama mungkin yang kita bisa nilai jual kita adalah kita bisa deliver tepat sasaran, kita bisa akses kebutuhannya berapa, terus penyalurannya lewat mana gitu. Kita juga terbuka dengan Twitter, itu tadi kayak contoh kriteria kita, kenapa kita menyalurkan ke RS ini, karena RS ini kondisi gini, kenapa kita membuat kota ini kasusnya gini dengan kondisinya kayak gini. Jadi jadi itu sih menjaga sustainable relationship dengan donatur, transparansi bahwa nggak ada sedikit pun uang donasi yang ngalir ke kantong pribadi ke keperluan pribadi, bahkan dari silver 2 miliar yang kita terima nggak ada dari 50.000 aja nggak ada yang masuk ke kantong pribadi. Oke. Berapa dana yang kayak pencatatannya kita serapi itu dan kita pakai akuntan beneran, dan untuk itu tadi kita harus bisa meyakinkan bahwa kita deliver tepat sasaran, emang ada kebutuhannya gitu, kita bukan ngegaramin air laut. Ya. Udah berapa dana yang pernah terkumpul sampai dengan saat ini, Melati? Kenapa? Udah berapa dana yang terkumpul sampai dengan saat ini mulai dari awal terbentuknya? Untuk dari awal hingga saat ini Sumfar udah dapat 2,4 M, tapi habisnya juga 2,4 M. Dan itu pun juga sudah magic sebenarnya. Soalnya kalau dihitung kita tuh Sumfar udah ngasih 150.000 packs makanan matang. Nggak ada yang lebih 180.000 packs makanan matang so far. Jadi kalau ini juga saya jadi kalau misalnya taruhlah per nakes budgetnya 30.000 deh batas bawah. 30.000 dikali 180.000 harusnya udah habis 5.400.000.000. Jadi apa ya? Untuk cash yang kita terima so far 2 miliar 2,4, tapi kita sudah menerima cash yang senilai 5-6 M.
Oh, berarti mungkin karena ada pengurangan biaya dalam pemesanan akhirnya bisa terpotong. Iya, Eh, iya. oh, Dan oke kita ini, akan terus terus perlu bantuannya karena ya, kebutuhannya emang tinggi. oke. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari @softstr ini dari Kak Siobi. Mungkin Melati juga pasti kenal ya. Ah, Mm-mm. share dong Mel, apa sih keterpanggilan dirimu sehingga ingin melayani sebagai seorang tenaga medis, padahal risiko pribadi cukup besar. Mm. Mungkin kalau misalnya di apa ya, kalau dulu waktu saya SMA saya daftar kuliah kedokteran gitu, saya mikirnya nggak sepanjang ini, nggak sefilosofis ini. Saya mikirnya saya suka biologi, terus ya kuliah yang mostly biologi dan karirnya gue rasa masih cukup oke ya kedokteran gitu. Cuman apa ya, mungkin saya tuh baru baru beneran kayak oh this is what I'm going to do as a doctor adalah gara-gara pandemi ini gitu. Saya ngeliat guru-guru saya, kakak-kakak saya di FKUI yang apa ya, berhadapan dengan risiko tinggi, dapat cerita-cerita dari lapangan gitu, kayak itu baru tuh it hits that kayak bahwa what I'm do apa yang dilakukan dokter itu sangat-sangat keren. Kalau dari orang tua sendiri Melati Kayak we're pernah nggak? saving life literally. Oke. Kalau dari Melati sendiri, dari orang tua Melati sendiri ada nggak kekhawatiran? Kenapa? Aduh, Sorry. ini anak saya ini. Oke, dari orang tua Melati sendiri pernah nggak menyampaikan kekhawatiran ke Melati bahwa ini anak saya nih lagi koas, sekarang juga lagi melakukan inisiatif yang baik buat selama masa pandemi ini. Ada nggak kekhawatiran yang pernah disampaikan orang tua Melati? Kenapa? Halo Melati, suara Sorry, saya jelas macet. Melati? Tapi sekarang udah jelas? Sekarang sudah jelas. Oke. Nah, dari orang tua sendiri, apakah ada kekhawatiran karena Melati kan aktif nih sekarang lagi di masa pandemi ini. Boleh diceritakan Melati gimana cara Melati meyakinkan, aduh ini pasti orang tua udah stay di rumah aja gitu. Pasti ada kekhawatiran seperti itu kan. Gimana Melati Iya memberikan jelas sih. penjelasan atau Ya, sih kayak saya nunjukin aja protokol perlindungan diri yang saya lakukan. Jadi saya sampai punya protokol buat masuk kamar karena saya dari luar dari RN zona merah. Jadi kayak kalau saya masuk kamar, saya harus langsung lepas itu kayak jas yang saya pakai langsung cemplung, baju yang saya pakai langsung cuci dan sebagainya sih. Terus saya selalu cuci tangan setiap habis pegang apapun benda-benda yang kira-kira terus kayak berpotensi? di luar ya kok nggak sentuh muka, mata, mulut. Intinya sih saya ngasih tahu aja gitu ke waktu prosedur perlindungan diri yang saya lakukan gitu. Sehingga supaya semoga bisa meminimalisir risiko saya untuk terpapar virus. Dan kalaupun apa ya, kan virus ini kan kalau misalnya di orang yang sehat pun sering nggak bergejala juga jadi saya juga mengusahakan buat jaga imunitas saya gitu sehingga kalau saya sampai terpapar gitu saya tetap sehat dan saya sendiri juga selalu menjaga protokol jaga jarak social distancing dimanapun sehingga kalaupun saya jadi carrier saya nggak nularin orang. Oke, karena memang pada dasarnya bahwa isu yang beredar ketika imunitas tubuh kita baik dan ketika kita terpapar sekalipun, ya amit-amit itu terjadi, itu bisa sembuh sendiri sebenarnya ya Melati ya. Iya. Jadi di satu sisi itu mungkin bikin orang tenang, tapi di sisi lain bahayanya di situ gitu loh. Karena orang yang merasa sehat ini dia nggak mikir bahwa dia bisa nularin orang. Iya. Jadi makanya kayak satu sisi bikin kita tenang, di satu sisi membuat penyakit ini susah dikendalikan dan dideteksi. Soalnya yang nyebarin orang sehat. Hmm. Dan ketika dia kena di populasi yang rawan, ya udah boom, langsung. Ya. Dan sampai saat ini pun kita belum tahu kapan masa puncak dari pandemi ini gitu ya Melati di Indonesia ya. Iya, karena datanya reliable. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mita Indrari ini, tapi mungkin pertanyaannya sama-sama seperti
Kak Siobi, apa yang mendorong Melati untuk tetap support nutrisi garda terdepan padahal risikonya gede banget? Tadi mungkin udah disampaikan atau Melati ada mau ditambahkan lagi? Anu sih kalau misalnya buat spesifik ke nutrisi garda terdepan, soalnya kebutuhannya masih tinggi. Karena um, nakes saat ini masih menjadi sumber daya krusial yang kalau misalnya jumlah mereka berkurang karena mereka bertumbangan, ya udah kita semua masalah. Itu aja sih kalau bisa buat spesifik nutrisi garda depan karena urgensi. Karena betul-betul sangat dibutuhkan gitu ya. Tadi aku udah nanya posisi rumah sakit yang ada di Sumatera. Kalau untuk di Papua, di Kalimantan dan di Sulawesi itu ada di mana aja Melati? Kalau yang di Kalimantan itu di Samarinda sama Banjarmasin, tapi alhamdulillah saat ini Banjarmasin kita stop karena di cover pemerintah. Oke, Jadi itu sih seperti yang kita bilang, kita stop kalau urgensinya udah nggak ada. Dan kita seneng nih dengan apa tuh namanya Banjarmasin yang stop karena di cover pemerintah. Kita harap daerah-daerah lain juga menyusul. Kalau di Papua kita belum ke sana, mungkin itu um, partner operation kita. Jadi selain NGT, teman-teman saya juga jalanin satu gerakan lain namanya COHUP, Collaboration of Hope, di mana ini distribusi APD dan COHUP ini distribusi ke Papua juga dengan network teman-teman kita yang dinas di Papua. oke. Kalau untuk di Sulawesi ada di mana Melati? Oh ya, di Sulawesi juga kita belum. Jadi sebenarnya ada nih teman saya yang kontak, dia dari Makassar. Dia bilang bahwa ada urgensi untuk ini, cuman saat ini sumber daya dari NGT ya kita belum kuat nih buat nambah-nambah kota. Jadi kita harapkan sih kalau misalnya kita dapat funding lagi, resources lagi, kita mungkin bisa ke Makassar dan Bengkulu. Dan saya juga udah assess bahwa emang emang ada kebutuhannya di Makassar. Jadi mungkin kalaupun nggak NGT yang ke sana, pihak lain deh mungkin bisa ngontak-ngontak pengusaha lokal atau pemerintah lokal di Makassar buat bantu proteksi imunitas nakes dengan suplai nutrisi. Oke. Kalau untuk di Jawa ada di mana Melati? Kalau untuk di Jawa ada di DKI Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Serang, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Oke, berarti untuk prioritas di Jawa karena kasus positif memang dominan dari Pulau Jawa ya Melati ya. Betul. Berarti kalau misalnya dari penonton ada yang mau membantu sumbangan itu bisa langsung kontak Melati di Instagram mungkin bisa gitu ya untuk mempermudah komunikasi. Yes. Oke, karena kita udah di menit-menit terakhir kepada teman-teman yang ingin membantu gerakan dari yang dilakukan Melati dan kawan-kawan itu bisa langsung kontak Melati di Instagramnya, bisa di DM nanti Melati pasti akan respon gitu ya Melati. Oke, yes. Kalau untuk Melati sendiri, ini kita udah di menit terakhir, saya juga udah dapat peringatan juga dari tim media kita. Untuk Melati sendiri, ada nggak yang perlu Melati sampaikan ke masyarakat dan kepada siapapun terkait COVID ini? Atau closing statement dari Melati gitu? Closing statementnya mungkin apa sih? Mungkin sejalan sama temanya ini ya, Collab for Health. Jadi apa ya? Saya ngelihat bahwa dalam pandemi ini kita semua, literally semua orang dari semua sektor kita menghadapi satu masalah yang sama. Sehingga di sini perlu banget kita buat berkolaborasi dengan segala yang kita bisa, segala resources yang kita punya buat membantu mengatasi atau memitigasi dampak dari pandemi ini. Saya sendiri saat NGT ini juga kita nggak bisa jalan kalau nggak ada kolaborasi dari semua pihak, kolaborasi dari internal tim kita maupun dari partner-partner kita dari hulu maupun hilir. Jadi kayak kita kolaborasi NGT ini sangat dibantu oleh banyak pihak dari banyak sektor dan banyak skala, mulai dari individu hingga UMKM. Jadi itu yang tadi saya ceritain, nggak mungkin kebutuhan kita tertutup dengan dana 2M kalau misalnya nggak dibantu oleh UMKM makanan maupun
teman-teman dari daerah lain. Kita kolaborasi, kita lintas golongan, lintas bidang, lintas usia, lintas generasi, dan lintas daerah. Dan ya apa ya, menghadapi masalah COVID yang emang ngaruhnya ke kita semua nggak bersatu, nggak open mind, kita nggak bisa. Ya, oke Melati. Terima kasih banyak Melati atas ngobrol-ngobrolnya ini. Sebenarnya kita banyak masukan positif yang bisa kita terima ya dari mungkin penonton-penonton juga pasti sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Melati saat ini. Udah muda, calon dokter lagi, inisiatifnya baik lagi kan gitu. Jadi Melati, karena sesi kita udah berakhir, kami dari UID mengucapkan terima kasih karena Melati udah meluangkan waktu untuk sharing-sharing dengan kita sore ini selama 45 menit. Dan kepada Melati dan kawan-kawan, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita yang di sini juga sehat dan segala yang menonton juga pada sore hari ini semua juga dalam keadaan sehat. Oke, thank you Melati. Saya juga mengingatkan kepada penonton yang bila mana menontonnya masih setengah-setengah, mungkin masuk di menit ke-20 atau menit ke-30, teman-teman masih bisa tetap menonton hasil sharing ini di IGTV UID ya. Oke. Dan mengingatkan juga untuk besok kita ada sesi juga jam 11 siang sampai jam 12 siang dan jam 4 sore dan jam 5 sorenya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Melati. Halo Melati. Halo. Oke, terima kasih banyak ya Melati. Sehat terus. Makasih juga Thank you Melati. Jo sudah dikasih kesempatan buat berbagi di UID. Dan sudah dibantu juga dihubungkan dengan berbagai pihak yang bisa bantu lewat UID. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya ini nggak kolaborasi, kita nggak jalan. Oke, siap, sama-sama Melati. Ini berarti kita sama-sama mengucapkan terima kasih juga ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa bantu sedikit banyak ya. Terima kasih. Dadah Melati. Sama-sama. Sampai ketemu.